Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Semua harus optimis untuk mengikuti pelajaran ekonomi hari ini. Semua harus terfokus di pelajaran ekonomi. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Untuk kehadiran, kalau ada, bilang ada gitu ya. Abdan, hadir. Sultan, oke. Angga, hadir. Adrian, oke. Fahrial, hadir. Bohan, hadir. Haikal, oke. Putra, siap. Maman, hadir. Hairul, siap. Fadli, ya. Arikan, hadir di belakang. Naisa, hadir. Ara, hadir. Sukma, Sukma di sini. Waude, siap. Amanda, Windy, Sofia, terakhir. Oke, hadir semua ya? Oke, hadir semua. Coba Ibu mau lihat kerapian kalian dulu. Sebelum belajar kita lihat kerapian kalian dulu. Apakah sudah rapi? Silahkan berdiri dulu. Oke, dirapikan dulu. Siap. Dilihat kanan kirinya, kalau ada kotoran silakan diambil untuk ditaruh di tempat sampah. Diperhatikan kanan kirinya. Oke. Siap. Oke. Sudah bersih semua, sudah rapi semua. Ketua kelas mohon dibantu untuk ke depan. Mari kita sama-sama berdoa. Ayo. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua kelas, silahkan duduk. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kalian harus tetap semangat ya, harus terfokus di pelajaran ekonomi. Sebelum pelajaran kita membaca Pancasila sama-sama. Bisa? Bisa. Oke. Silakan. Berdiri lagi bisa karena ini Pancasila, Kak. Oke, ayo. Ayo, siap. Mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, untuk pembelajaran hari ini, ya, beda dengan yang kemarin. Kemarin Ibu mau kasih pembelajaran tentang PBL. Ya, kalau sekarang ini PJBL. Apa sih PJBL? PJBL itu harus menjadikan proyek, ya. Jadi kalian nanti akan memiliki proyek apa yang telah pelajari hari ini nanti. Pelajaran ekonomi ini nanti kita materinya tentang sistem dan alat pembayaran. Yaitu nanti kalian akan ada praktek dalam membuat tabungan.
Ya, jadi harus ada teller, harus ada apa lagi? Kalau di bank Kak, customer service apa lagi? Satpam apa lagi? Nasabah dan manajer, betul. Jadi kalian sudah terbiasa ke bank, ya. Untuk selanjutnya Pembelajaran kemarin kita tentang apa? Ya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa materi hari ini yaitu tentang sistem dan alat pembayaran. Submaterinya yaitu sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kompetensi dasarnya itu apa saja? Kompetensi dasarnya Bank sentral, sistem dan alat pembayaran, submateri. Sistem pembayaran dan alat pembayaran, kompetensi dasar. 3. Mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. 4. Menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Materi minggu lalu tugas dari Bank Indonesia yaitu materi delik minggu lalu, tugas dari Bank Indonesia itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lanjut. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Betul. Yang selanjutnya terakhir. Mengatur dan mengawasi bank. Itu untuk pelajaran minggu lalu. Selanjutnya, maaf ini jatuh. Kita akan membahas tentang sistem pembayaran. Apa sih pengertian dari sistem pembayaran? Ya, sebelum ke sistem pembayaran kita harus tahu apa sih hari ini tujuan pembelajaran. Ya. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran PJBL (Project Based Learning), peserta didik diharapkan mampu menganalisis konsep sistem pembayaran dalam perekonomian dengan tepat, menganalisis uang sebagai alat pembayaran dengan tepat, membuktikan konsep sistem pembayaran tunai dan non-tunai sebagai alat pembayaran dengan tepat, menanyakan hubungan antara sistem pembayaran dan alat pembayaran dengan tepat. Oke, tujuan pembelajarannya itu ada 4 ya, yaitu menganalisis konsep sistem pembayaran dalam perekonomian dengan tepat. Yang kedua apa Kak? Menganalisis uang? Ya, yang ketiga membuktikan? Yang terakhir? Oke, jadi 4 item yang ada di sini diharapkan nanti kalian bisa melaksanakannya, ya. Jadi yang terakhir nanti berarti merangkaikan hubungan antara sistem pembayaran dan alat pembayaran dengan tepat. Setelah kalian melaksanakan diskusi ataupun setelah kalian mempraktekkan harus bisa mempresentasikan. Diharapkan nanti habis itu kalian bisa membuat kesimpulan, ya. Itu. Selanjutnya, kita membahas tentang sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk transfer suatu nilai antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Ya, jadi arti dari sistem pembayaran yaitu suatu proses untuk melanjutkan suatu proses untuk melaksanakan transaksi. Ya, transaksi yang akan kita laksanakan yaitu transaksi tentang uang. Ya, selanjutnya kita membahas tentang komponen yang membentuk sistem pembayaran. Ya, komponen yang membentuk sistem pembayaran itu ada alat pembayaran, ada sistem yang membentuk sistem pembayaran. 1. Alat pembayaran. 2. Sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran. 3. Lembaga yang memproses sistem pembayaran. 4. Saluran pembayaran.
Oke, yang pertama alat pembayaran. Alat pembayaran dalam sistem pembayaran otomatis yaitu Uang. ya, betul. Uang. Sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran. Sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran. Jadi sebelum uang itu beredar, berarti harus ada sistemnya bagaimana caranya bisa uang itu sampai ke nasabah. Ya. Selanjutnya, lembaga dan memproses sistem pembayaran. Lembaga yang memproses sistem pembayaran. Berarti yang memproses sistem pembayaran, yang memproses tentang uang itu lembaganya apa? Bank. Oke, good. Selanjutnya, saluran pembayaran. Nah, saluran pembayaran yang menyalurkan tetap kembali ke bank, dikasihkan ke nasabah, nasabah untuk pembelanjaan yang akhirnya menjadi konsumsi pribadi. Ngerti ya? Oke, selanjutnya kita membahas tentang evolusi sistem pembayaran, yaitu satu, barter. Sistem pembayaran e-komersi. 1, barter. Ya. 2, uang komoditas. Komoditas, 3, uang fiat. 4, cek. 5, e-money. Ya, dari sistem pembayaran barter ke sistem pembayaran e-komersi yang ini, Kak. Ini apa sih dibilangnya e-komersi? Berarti sama juga dengan ATM. Adakah yang punya ATM? Ada. Ya, kalau ada punya ATM, berarti biar sampai ke ATM itu bagaimana caranya? Berarti melalui barter dulu, habis itu ke uang komoditas. Uang komoditas ini ya, ada uang apa ini nak bilangnya? Koin. Terus uang fiat itu uang kertas. Terus habis itu ke cek. Cek itu nanti sama juga dengan yang ada di sini ya. Nanti ada penulisannya di sini. Oke. Selanjutnya yang terakhir baru ke ATM. Itu nanti proses-proses untuk evolusi sistem pembayaran. Selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. 1. Peran Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan, menyelenggarakan sistem clearing antar bank, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Oke, itu untuk peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, memberi persetujuan perizinan dalam pengawasan, penyelenggaraan sistem clearing antar bank, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Selanjutnya, nah ini, apakah pengertian dari bank umum? Apakah pengertian dari bank umum? Coba Kak dibaca. Bank umum adalah maaf. Bank umum adalah Kak, tolong. Berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Oke, tolong diulangi yang di depan. Tolong diulangi yang di depan. Yang keras. Bank umum adalah Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. yes. Jadi bank umum itu adalah sarana lalu lintas untuk pembayaran. Sama juga dengan artinya tadi ya, e-komersi. Biar menjadi e-komersi, alurnya itu dari barter, terus apa lagi tadi? Uang koin, uang kertas, terus cek, dan e-money. Itu semua itu harus melalui bank umum. Karena dia jasa lalu lintas pembayaran. Oke, selanjutnya. Fungsi pokok bank umum. Perempuan sekarang, silakan. Fungsi pokok bank umum. Dibaca Kak, yang keras. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam Kegiatan ekonomi, oke. dalam uang, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat, Ya. menawarkan jasa-jasa keuangan lain. Oke, betul. Jadi fungsi pokok bank umum itu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dan kegiatan ekonomi, menciptakan uang,
menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat, menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Yang saya tanyakan, menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya itu seperti apa, Kak? Bank itu. Contohnya membuat apa? Yes, simpan pinjam. Kecuali itu apa lagi? Kredit, sama ya, simpan pinjam. Lanjutnya, apa lagi? Menawarkan jasa-jasa keuangan. Kredit itu bisa kredit apa saja, Kak? Rumah, betul. Bisa. Iya, jadi sistemnya kayak penggadean begitu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk kegiatan pokok bank. Kegiatan pokok bank. Coba yang belakang itu. Ayo yang belakang. Bantu dibaca. Kelihatan nggak? Oke, siap. Ayo lanjut. Kegiatan pokok bank. Kegiatan pokok bank, penghimpunan dan giro deposito tabungan dengan sasaran Meminimumkan. biaya. Oke, stop. Lanjut depannya. Nomor 2. Mengalokasikan. Yes. Mengalokasikan. Mengalokasikan penggunaan dana dalam bentuk pinjaman dengan syarat memaksimumkan penerimaan. Oke. Selanjutnya yang terakhir kamu, Kak, baca. Ayo. Ya. Pelayanan jasa. Keuangan, Yang keras. pelayanan jasa keuangan, transfer, letter of credit, travel, free money, Changers, inkasso bank, garansi, dan lain-lain. Dan jasa non keuangan, safe deposit box. Oke, kegiatan pokok bank itu ada berapa ini, Kak? Ada 3. 1, menghimpun dana. 2, mengalokasikan atau menggunakan dana dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, pelayanan jasa keuangan. Pelayanan jasa keuangan itu ada apa saja? Ada kredit, ada transfer. Non jasa keuangan itu ada safe deposit box. Safe deposit box yang terakhir. Oke, selanjutnya. Nah, alat pembayaran. Alat pembayaran dibagi menjadi 2, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non tunai. Yes, pembayaran tunai dan pembayaran non tunai. Yes, apa itu pembayaran tunai dan apa itu? Uang di depan mata. Memberikan uang di depan mata, face to face gitu. Nah, yang lainnya? Yang lainnya, apa sih pengertian pembayaran tunai? Apakah COD itu termasuk pembayaran tunai? Kartal atau giral, apa sih uang kartal? Itu belum ya, nanti dulu. Kalau pembayaran non tunai itu apa, Kak? Transfer, seperti transfer gitu ya. Tapi lebih jelasnya nanti kita bahas satu persatu di alat pembayaran. Yang penting alat pembayaran itu ada berapa? Sebutkan. Ada? 2, apa saja? 2 dan tunai. Oke. Selanjutnya, alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai dilihat dari secara uang, yaitu 1, tahap barter, 2, tahap uang barang, 3, tahap uang logam, 4, tahap uang kertas, 5, tahap uang kirang. Oke, ada 5 alat pembayaran tunai, yaitu pertama, apa itu, Kak? Barter. 2, uang barang. 3, uang 4, 5, giral. Oke, apa sih uang barang? Ayo. Uang barang, uang yang digantikan dengan yes. Kalau uang logam, uang berupa koin, betul. Kalau uang kertas, ya, uang lembaran kertas. Kalau giral itu berupa cek, ya, cek. Toh? Selanjutnya, Alat pembayaran dibagi menjadi alat pembayaran tunai. ya, kita bahas tentang uang. Apa itu uang? Pengertian uang adalah alat untuk mempermudah
modal pertukaran. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, uang adalah alat pembayaran yang sah. Yes. Tadi ada yang menjawab bahwa uang adalah apa tadi kamu Kak, ketua kelas? Tadi kamu mengatakan uang tunai adalah tatap mata, pembayaran uang secara tatap mata. Tapi pengertian uang sendiri itu adalah alat untuk mempermudah pertukaran. Ada aturannya yaitu di nomor 7 tahun 2000. Artinya uang adalah alat pembayaran yang sah. Lah, alat pembayaran yang sah di Indonesia itu apa namanya? Iya, apa namanya? Rupiah. Yes, rupiah. Hafal? Kalau Malaysia? Ringgit. Kalau Amerika? Ya, itu yang dibilang nilai mata uang. Oke, luar biasa. Selanjutnya, ya, syarat uang. Syaratnya yaitu 1. Disenangi dan dapat diterima, 2. Tahan lama dan tidak mudah rusak, 3. Nilai tetap dan jangka waktu yang lama, 4. Mudah disimpan, mudah dipindahkan, 5. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, 6. Memiliki satu kualitas saja, 7. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Oke, yang saya tanyakan, yang nomor 2 ini, nomor 1 dulu. Apa ini nomor 1 Kak? Ya, disenangi dan dapat. Oke, contohnya ini ya, contohnya. Walaupun ini uang mainan, tapi anggap saja uang asli ya Kak. Ya, antara, ini uang berapa Kak? 100. Ini uang berapa Kak? 5.000. Kamu lebih suka yang ini atau yang ini? Itu yang dibilang nomor sah, disenangi dan dapat diterima. Ini disenangi sekali, ya. Kalau ini enggak ada, apakah kamu juga menerima ini? Iya. Berarti kalian menyenangi apa itu yang namanya uang. Siapa yang nggak suka uang? Siapa yang nggak suka uang? Semua pasti suka uang ya. Selanjutnya, yang ini. Mudah disimpan dan mudah dipindahkan. Artinya bagaimana? Ada yang tahu? Mudah disimpan dan mudah dipindahkan. Ada yang tahu? Ya, bisa dibawa kemana-mana. Good. Melalui ATM, betul. Disimpan melalui ATM lebih ringkas lagi. Ada lagi? Bisa ditaruh di saku, boleh. Bisa dilipat, bisa taruh di dompet. Iya toh? Ringan toh? Uang itu ringan kan berat menurut kalian? Lebih ringan uang atau lebih ringan batu? Kamu lebih suka ngantongin uang atau ngantongin batu? Ya. Itu yang dibilang mudah disimpan dan mudah dipindahkan. Selanjutnya, jumlah terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Betul nggak? Uang itu mudah dipalsukan nggak? Karena ada nomor seri, betul. Ada nomor serinya. Banyak, nanti kita pelajari yang bab terakhir tentang uang. Agar tidak dipalsukan itu bagaimana caranya. Ya, kita lanjutkan. Oke, fungsi dari uang. Fungsi uang terdiri dari fungsi asli 1 sebagai alat ukur. Alat ukur merupakan fungsi utama uang pada dasarnya. Penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. 2 sebagai satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung sudah merupakan suatu keharusan. Tanpa ada satuan hitung, uang akan kesulitan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang ataupun jasa. Oke, fungsi uang itu ada berapa Kak? 2. Saya tunjuk pakai ini ya. Nanti siap-siap untuk menjawab. Fungsi uang ada berapa? Tadi 2. Apa saja? 1. Sebagai alat. 2. 1 sebagai alat ukur, 2 sebagai satuan hitung. Sekarang artinya depannya. Artinya sebagai alat ukur adalah alat tukar merupakan fungsi utama uang karena pada yes.
Alat ukur merupakan fungsi utama uang karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. Sekarang yang kedua, Kakak. Artinya apa? Yang kedua, fungsi uang. Fungsi uang sebagai satuan hitung sudah merupakan suatu keharusan. Tanpa adanya satuan hitung, orang akan kesulitan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang ataupun jasa. Oke, yang disebut alat tukar ada di gambar ini. Kalian kalau ke pasar menggunakan uang kah atau barter antara barang dengan barang? Uang. Ini contohnya ya, menggunakan uang ya. Ini contohnya. Alat satuan hitung, ini contohnya. Contohnya, kalau kamu ke Alfamart, ya ke Alfamart bawa uang, bawa ini di sini ada tulisannya nih. Contohnya ini Rinso, harganya 25.000. Pasti kamu kasih uang harga berapa? Pas 25 toh? Nggak mungkin kamu kasih harga di sini sudah tertera 25, kamu kasih 15.000. Apakah kasirnya mau? Tidak. Oke, itu yang disebut sebagai satuan hitung. Disesuaikan dengan harga yang sebenarnya. Gitu ya. Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi turunan ada 5, yaitu 1 sebagai alat pembayaran, 2 sebagai alat penyimpan kekayaan, 3 sebagai alat membutuhkan modal, 4 sebagai alat pemindah kekayaan, 5 sebagai alat penunjuk harga. Oke, untuk fungsi turunan, uang itu ada fungsi turunan. Untuk yang tadi, fungsi apa Kak? Asli. Fungsi uang. Ya, itu tadi yang 2 alat ukur dan sebagai alat hitung. Kalau yang selanjutnya, fungsi turunan itu ada 5. Sebagai alat pembayaran, Ya, sebagai alat ada 5. penyimpan kekayaan, 3 sebagai alat membutuhkan modal, 4 sebagai alat pemindah kekayaan, 5 sebagai alat penunjuk harga. Ya, sebagai alat penyimpan kekayaan. Maksudnya apa? Ada yang bisa? Sebagai alat penyimpan kekayaan. Ayo saya random. Ya, apa Kak? Oh, bisa. Jawab. Sebagai alat penyimpan kekayaan. Artinya? Bisa, oke. Jawab. Penyimpan kekayaan? Uang sebagai penyimpan kekayaan, berarti? Untuk itu tabungan. Yes. Masa depan. Masa depan. Tabungan saja Kak. Oke. Menyimpan kekayaan bisa masuk di tabungan. Ya. Yang kedua, alat penunjuk harga. Maksudnya? Ada yang bisa nomor 5? Alat penunjuk harga. Ayo dari sini. Mana ini suaranya? Nomor 5 sebagai alat penunjuk harga. Ya, untuk membayar sesuatu. Ya, bisa. Kayak tadi ya, harga Rinso 25.000 harus bayarnya 25.000 untuk membayar sesuatu boleh. Selanjutnya, jenis uang. Tadi yang dibilang ada uang. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaga dan Tadi bilang apa? Ada menerbitkan. 2. 1 uang kartal, 2 uang giral. Oke, kayak Una tadi menanyakan, ada uang giral. Ini sudah ada. Apa sih uang kartal? Apa sih uang giral? Uang kartal itu ada uang apa ini? Ya, uang kartal itu ada uang kertas dan uang logam, jangan koin. Apa? Logam. Selanjutnya, karena ini uang giral ada cek, ada wesel, ada giro, ada ATM. Ya, itu untuk uang giral. Next. Jenis-jenis uang berdasarkan nilainya. 1 bernilai penuh, 2 tidak bernilai penuh. 1 bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Ya, apa itu bernilai penuh dan tidak bernilai penuh? Nanti di belakang kita jelaskan. Diperhatikan. Ya. Unsur pengadaan uang rupiah. 1 uang kertas rupiah terbuat dari serta kapas, 2 tanda air dan elektrofit, 3 cetak intaglio, 4 gambar saling isi, 5 tinta berubah warna, 6 tulisan mikro, 7 mini teks,
8 gambar bersambung, 9 cetakan tidak kasat mata, cetakan kasat mata, 11 bulan pengaman, 12 nomor seri. Ya, itu tadi untuk pengaman uang. Kamu tadi menjawab apa, Kak? Pengaman uang. Ada nomor seri toh? Ini salah satunya. Unsur pengaman uang. Ya, unsur pengaman uang itu ada 12 ini, Kak. Kalau mau diperhatikan ternyata uang itu nggak bisa dipalsukan karena ada 12 unsur. Ya. Selanjutnya. Ya. Pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia. 1. Perencanaan, 2. Pencetakan, 3. Pengeluaran, 4. Pengedaran, 5. Pencabutan dan penarikan, 6. Pemusnahan. Ya. Apa yang dimaksud dengan pemusnahan ini, Kak? Yang keenam. Dimusnahkan. Apa maksudnya dimusnahkan? Ayo, siapa yang menjawab tadi? Ya, maksudnya apa? Kok dibilang dimusnahkan? Kan ada bahasa di sini pemusnahan. Uang itu ada pemusnahan. Maksudnya dimusnahkan. Artinya apa, Kak? Ya? Didaur ulang. Apakah bisa uang didaur ulang? Dihilangkan. Jangan dihilangkan dari bumi. Dihilangkan dari Peredaran. Ya, itu yang betul. Ya. Jadi sekarang contohnya, apakah kalian pernah melihat uang koin 500 rupiah yang warna kuning? Pernah? Waktu kalian usia berapa itu? Hah? SD. SD ya? Usia 9 tahun ya SD. Ya. Berarti kalian pernah ngalami uang koin 500-an warna kuning. Apakah sekarang masih ada? Sudah tidak ada ya? Nah, itu yang dibilang ini pemusnahan. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Contohnya yang sekarang, uang yang berapa yang dimusnahkan untuk saat ini? Yang uang itu kan uang koin nih. Sekarang uang kertas. Uang kertas. Harga berapa? 1.005. Ya, 75.000 itu waktu kita Indonesia merdeka di 75 tahun. Dan itu terbatas. Ya enggak? Dan sekarang sudah tidak ada. Akhirnya dia ke terakhir nomor 6. Itu ya. Jadi ini tugasnya dari Bank tidak bisa bank biasa, harus Bank Indonesia ataupun nggak bisa bank umum, harus Bank Indonesia. Selanjutnya, ini alat pembayaran. Alat pembayaran non tunai dibagi menjadi 4, yaitu 1. Cek dan giro, 2. Uang elektronik, 3. Kartu debit dan ATM, 4. Kartu kredit. Yes, cek dan buliet giro. Ini contohnya seperti ini. Dia ada di bank, ya, dalam jumlah besar pengambilannya. Kalau dalam jumlah 500.000, 1 juta itu bisa menggunakan slip seperti ini ya, yang di bank. Tapi kalau dalam jumlah puluhan, 30 juta, 50 juta, ratusan juta itu bisa menggunakan cek atau buliet giro. Selanjutnya, uang elektronik itu uang yang bagaimana? Yes, uang lewat aplikasi. Pasti semuanya di sini bisa menggunakan apa itu Shopee. Bisa. Ya, itu bisa menggunakan ini. Pasti di sini sering menggunakan Gojek. Apakah Gojek bisa menggunakan uang elektronik? Bisa. Good. Selanjutnya, kartu debit atau ATM. Bagaimana cara menggunakannya? Hah? Ada yang bisa? Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan. Ada yang bisa tunjuk tangan? Menggunakan ATM. Yuk. Yes. Apakah Una? Yes. Cara mengeluarkan uang di ATM bagaimana, Kak? Lalu? Lalu? Yes. Lalu? Nah, kartunya keluar dan terakhir hasil apa? Kertasnya ya. Slip kertasnya keluar dan nominal di situ keluar nggak berapa? Keluar. Itu tabungan terakhir kalian ada di situ. Itu ya. Kalau kartu kredit, ya dia digesek. Dia biasanya kalau kita ke mall-mall nggak bawa ATM ini bisa menggunakan kartu kredit. Kasihkan ke tellernya langsung ditarik saja lewat itu. Nggak usah pakai uang. Hanya menggunakan kartu kredit. Oke. Selanjutnya. Ya, ini kita memperhatikan untuk video pembelajaran ini ya, Kak. Nanti di akhir
Seperti yang kita ketahui, Pembelajaran video ini ada pertanyaan, silakan dijawab. Diperhatikan. Atau bertukar barang. Namun, seiring perkembangannya, manusia mengembangkan uang komoditas dalam sistem pembayaran. Komoditas tersebut yaitu bahan dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang, misalnya bahan pokok, hewan ternak, dan lain sebagainya. Perkembangan semakin berlanjut dengan adanya uang kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi secara tunai. Di Indonesia sendiri, uang tunai yang diberlakukan adalah rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang mana berupa uang kertas dan uang logam dengan denominasi yang beragam. Seiring dengan perkembangan zaman, uang itu bukan hanya bentuk fisik uang seperti yang sering kita miliki dan dimasukkan ke dompet. Kebanyakan saat berbelanja online, kamu sering menggunakan m-banking untuk membayarkan, tahu tidak? Kalau m-banking itu salah satu contoh alat pembayaran non-tunai uang, alat pembayaran non-tunai, atau kamu bisa menyebutnya dengan uang viral. Itu biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar, sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan uang kartal. Transaksi menggunakan cek adalah salah satu jenis yang cukup banyak diketahui oleh masyarakat karena sudah lama ada. Cek berperan sebagai surat perintah pencairan uang kepada seseorang yang namanya tertera pada kertas itu, bisa nasabah atau orang lain. Kalau ini ada biaya giro, seperti sebuah surat perintah kepada bank agar menarik uang dengan jumlah tertentu. Bedanya dengan cek, uang hanya bisa dipindah bukukan, bukan tunai. Bisa dikatakan untuk memindah sejumlah uang dari rekening nasabah A kepada nasabah B. Lalu ada juga nih nota debit atau welcome debit. Nota debit adalah sebuah dokumen yang fungsinya sebagai bukti transaksi dalam pengurangan utang saat terjadinya jual beli. Nota dikirim oleh pembeli kepada penjual untuk pernyataan telah terjadinya pengurangan utang atau debit. Selain nota debit, ada juga nota kredit. Nota kredit digunakan untuk mengirim atau memindahkan saldo kepada nasabah atau bank lain dengan sistem clearing. Sering digunakan jika ada nilai transaksi besar. Kamu tahu ini adalah nota pemindahan bukuan atau telegraphic transfer. Fungsinya untuk memindahkan saldo milik seseorang kepada nasabah lain yang masih berada pada bank yang sudah imani. Jenis alat pembayaran non tunai yang satu ini sangat populer penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir. Jenis kartu ini bisa digunakan untuk membayar e-tol, parkir, hingga tiket KRL. Nah, yang satu ini kamu pasti tahu. Iya, ini m-banking, fitur yang disediakan oleh pihak bank dalam bentuk aplikasi. Fitur ini memudahkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi hanya dalam genggaman tangan. Yang terakhir nih, yang tidak kalah populernya di zaman sekarang ini, yang merupakan sistem pembayaran yang melalui smartphone dan koneksi internet. Saksi QR Code atau KRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Oke, ada pertanyaan ini Kak. Sudah diperhatikan tadi ada pertanyaan tentang Sebutkan alat pembayaran tunai. Sebutkan alat pembayaran non tunai. Ya, sebelum kalian menjawab ini, Ibu akan memberikan gambaran tentang penilaian yang Ibu berikan buat kalian. Ya, penilaian pertama yaitu penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Penilaian keterampilan itu saya lihat nanti dalam kalian mempraktekkan peran, dalam kalian berdiskusi, dalam kalian berpresentasi, membuat tanya jawab, itu semua nanti yang ada kegiatan di sini akan saya nilai. Yang kedua, penilaian tentang sikap kalian selama pembelajaran ekonomi. Penilaian sikap itu dari toleransi, kerjasama, percaya diri, tanggung jawab. Ya, jadi silahkan kalian
aktif, silahkan kalian maksimal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Saya sudah melihat banyak sekali setiap pertanyaan yang saya lontarkan sama kalian, banyak sekali di kelas ini yang sudah bisa menjawab. Luar biasa. Aplaus dulu buat kelas kalian. Oke, terima kasih. Selanjutnya ayo kita jawab dulu, habis itu kita ice breaking sebentar. Ya, kita jawab dulu ini, habis itu kita ice breaking. Ayo, jawab dulu. Sebutkan alat pembayaran tunai. Langsung saya nilai di sini. Ya, tunjuk tangan. Oke, sayang, apa? Oke, sip. Luar biasa. Beri tepuk semangat dulu. Ore. Kalau saya bilang tepuk masyarakat berarti semua tepuk tangan. Kita ulangi. Tepuk masyarakat dulu. Semua tangan. Tepuk masyarakat. Oke. Selanjutnya yang nomor 2. Oke, Ara sudah dapat nilai plus dari saya. Oke, selanjutnya sebutkan alat pembayaran non tunai. Oke, sayang, apa? ATM dan e-money. Luar biasa. Tepuk masyarakat dulu. Good. Masyarakat. Oke, yuk kita praktekkan. Siap-siap ya. Duduk rapi dulu. Duduk tegap. Yap. Tangannya di atas meja. Kita perhatikan video yang di belakang. Ya, perhatikan video di belakang. Siap? Apakah kalian sudah siap? Siap. Saya ulangi. Apakah kalian sudah siap? Siap. Ayo, hadap yang yes. Oke, ayo Una. Siap. Kita mulai yuk. Goyang dulu. Ayo laki-laki, semangat. Ayo. Yuk. Asik. Ayo Kak. Ayo Kak. Goyang. Sorry. Tepuk. Goyang. Ayo kepalanya. Lagi. Oke, satu kali lagi sudah di sini. Kepalanya digoyang dulu. Tepuk ya. Goyang. Ya, kepalanya. Oke, sudah ya. Oke, tepuk masyarakat dulu. Thank you. Kita kembali ke materi. PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2020. Salah ya. Sebutkan alat pembayaran Oke, ini tadi sudah ya. Sebutkan alat pembayaran non tunai. Untuk selanjutnya yang sudah saya kasih gambaran di grup kemarin ya, sempat saya kasih
Gambarannya di grup, toh, Kak Una, kita bermain peran. Ya, kita buat 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Ini ada berapa orang? Saya minta dihitung 1 sampai 3. Kembali lagi 1 sampai 3. Gitu ya. Saya hanya membutuhkan 3 kelompok. Bermain perannya apa sih? Bermain perannya, Kakak Una bisa menjelaskan kemarin waktu di share di grup. Kita bermain peran tentang apa, Kak? Soal di bank. Transaksi di bank. Ada lagi yang tahu? Waktu saya share di grup, transaksi di bank atau apa? Bagaimana, Kak? Transaksi bank bagaimana? Ya. Mekanismenya. Ya, betul. Apalagi? Ya, kalau kamu ke bank itu biasanya bikin apa, Kak? Buku tabungan. Oke, jadi nanti kita membuat buku tabungan, kelompok buku tabungan. Yang pertama, yang kedua, penarikan. Yang ketiga, simpan. Berarti ada 3 ya. Ya, kita bentuk 3 kelompok. Dimulai 1. Silakan, Kak. 1, 2, 3. 1. 1. 1. 3. Yes. Oke, silakan berkumpul untuk kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Oke, laksanakan. Terus ingat, untuk yang laki-laki bisa minta tolong, silahkan dibantu disiapkan meja di sini. Untuk apa saja? Untuk apa saja? Customer service, terus manager dan teller. Ya. Itu kalau yang petugas masuk di kelompok dulu. Ya, masuk dulu di kelompok dulu. Ya, laki-laki bisa angkat 3 kelompok. Ya. Meja dulu di sini. Meja sama kursi. Meja pakai berapa? 1 aja. 3 saya. 3. Oke, nanti manajer biar di sana saja ya, manajer di situ ya. Kursi, ayo bikin 3 kelompok yuk. Ambil 2 meja di sini. 2 meja, 2 meja. 2 meja, 2 meja, 2 meja. Ayo. Di depan ada kursinya, Kak. Di depannya ada kursi. Ya, tapi di depan ini ada mejanya. Di depan ada mejanya. Baru. Ada kursinya, sorry. Kasih kursi. Kotak lantai sih, Kak. Dari kursi 2 dulu baru pada meja. Tempo. Bantu kami. Ada kursinya sini, Kak. Sama sini. Yes. Makasih lagi. Ayo, silakan bergabung. 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Kelompok 2 di mana? Kelompok 2, kelompok 3 di situ. Oke. Oh ya, sebelumnya ya, sebelumnya ya, sambil mendengarkan. Sebelumnya silakan diambil HP
semuanya, dengarkan dulu. Halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Oke, fokus Kak, fokus. Sebelumnya silakan kalian ambil HP dan Chromebook-nya. Sudah? Ya, ini kegiatan kita pembelajaran hari ini. Setiap kelompok silahkan menggunakan Chromebook-nya masing-masing untuk membuat PPT, ya. PPT yang akan dipresentasikan di sini. Ya. Selanjutnya setelah itu nanti pembelajarannya kita menggunakan aplikasi Google Form, menggunakan quizzes dan lain sebagainya, bisa menggunakan HP dan Chromebook. Masing-masing sudah ada Chromebook? Oke, siap. Oke, ini saya bagi ya. Untuk kelompok 1 tadi, kelompok apa? Membuat tabungan. Ya, saya bilang kalian di Bank Mitra ya. Ya. Nanti cara-caranya saya kasih tahu petunjuknya. Nanti cara-caranya ibu yang kasih tahu ya. Sabar. Ini tugasnya ya. Nanti ini tugasnya, silakan ditulis namanya. Ini permasalahannya, langkah-langkahnya apa, hasilnya bagaimana. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ini untuk membuat tabungan ya. Jangan digunakan dulu kalau belum. Ya. Jangan digunakan dulu. HP-nya jangan digunakan dulu kalau belum diperintah. Oke. Diletakkan dulu. Ini Bank Mega. Untuk kalian nanti kelompok penarikan uang. Ya, di bank. Oke? Itu di situ kan ada menarik uang, berarti kalian yang di sini. Ya, kelompok 2. Langkah-langkahnya bagaimana? Silakan ditulis hasilnya bagaimana, keterangannya apa. Oke, itu ya. Selanjutnya, yang terakhir kelompok menabung uang. Ini tukang simpang-simpang uang ini. Kalian masuk di Bank Citra. Oke. Ini kan kelompokmu, silahkan langkah-langkahnya apa, hasilnya bagaimana, keterangannya apa, ini nama kelompoknya ditulis. Jangan lupa setiap masing-masing kelompok silahkan menentukan mana tellernya, mana customer service-nya, dan mana manajernya, mana security-nya, mana nasabahnya. Oke, silahkan didiskusikan, nanti kalian praktekkan waktu kalian tata cara menabung, menarik, dan membuat tabungan. Ya, bisa ya? Bisa. Bagaimana bisa? Bisa. Suaranya bisa? Bisa. Luar biasa. Oke. Untuk yang siap, silahkan kelompok 1 atau yang lainnya. Diskusi dulu. Bagaimana prosedurnya? Silakan. Oke, sudah. Kelompok berapa yang duluan? Silakan. Maju, yuk. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 1 yang mana? Sini. Kelompok 3. Ayo, kalau kelompok 3 siap, maju. Tidak dijawab toh, kamu praktek. Siapa yang jadi manajer, siapa yang jadi teller, siapa yang jadi security. Jadi kamu bagian apa tadi? Kalian kelompok mana? 3.
kelompok Kita penarikan uang. menarik. Ayo, menarik uang. Ya silakan. Gimana Kak? Bikin tabungan itu biasanya kalau nasabah masuk. Oh, maksudnya kita Iya. prakteknya praktek bikin tabungan. Yes, Oh, sesuai kenyataan. sudah bisa kita datanya bikin praktek bikin tabungan. Jadi kan nanti kamu kalau yang bikin tabungan, yang bikin tabungan Ada yang menabung, kita dapatnya yang membuat. Ya, kamu yang bagian membuat tabungan Kak. Jadi nanti kamu langsung yang bagian apa? Nasabah nanti langsung ke customer service. Toh, tanya apa saja syarat-syaratnya untuk membuat tabungan, ya. Nanti customer service di situ ada syarat-syaratnya, tinggal kalian praktekkan saja. Terus cara menulisnya juga ada di situ. Sudah disiapkan. Habis dari customer service, Nanti customer service serahkan ke teller. habis dari teller, Customer service serahkan minta tanda tangan ke manajer. Baru selesai. Jadilah buku tabungan. Oke, ini buku tabungannya baru dikasihkan ke nasabah kalau sudah ada tanda tangan dari manajer. Paham? Ya, ini berarti masih dipegang sama customer service dulu. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Yes. Ini langkah-langkahnya. Pertama kali cara membuka tabungan itu bagaimana? Masuk ke bank itu cara langkah-langkahnya itu bagaimana? Nah, terus di situ nanti yang ditulis di PPT itu seperti itu. Apa sih pengertian dari tabungan? Apa sih pengertian dari penarikan uang? Di PPT-nya kan sudah ada. Ini kan menabung ini kan? Ya, Yang kita tabung ini apa ya? ada uangnya. Nanti saya bagikan. Apa? Nah. Yang mana Kak? Kamu kelompok yang mana? Yang menarik. Menarik uang. Berarti langkah-langkah kamu dalam menarik uang di bank bagaimana? Kamu tulis di sini, nanti habis itu diterapkan di PPT, baru dipresentasikan. Oh iya. Oke. Ada lagi. Ada sudah? Jadi prakteknya Per kelompok maju satu-satu. Hah? Kemudian apa? Ya, satu. Silakan. Kelompok satu. Dibagi satu kali ya.
Teller. Ya, silakan. Siapa yang jadi nasabah, siapa yang jadi security? Ya, silakan ambil uangnya sendiri, kamu buka sendiri ya. Saya orang kaya kan. Berarti posisinya Buka. Di situ, selamat datang gitu. Ada yang perlu saya bantu? Ya. Dia dari luar. ini kan kita apa menabung, jadi kan artinya rekeningnya sudah ada gitu. Iya, sudah ada. Itu rekeningnya. Oh iya. Tuh. Terus kamu udah kalau nabung berarti langsung ke teller. Langsung ke teller aja. Iya toh, siapa yang jadi teller, siapa yang jadi nasabah tetap harus ada customer service sama manager, oke? Sip. Ayo mulai. Ayo cepet. Ayo silakan. Ayo mulai. Ayo dimulai dari depan. Dari luar. Ambil satu saja, Kak. Ya sudah, itu saja. Ambil kursi dari sana satu. Syarat-syaratnya. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening. Terus setoran awalnya minimal 500.000. Melampirkan kartu identitas, terus warga negara Indonesia, kartu ini nih. Kartu tanda penduduk KTP L. Terus warga negara asing, paspor dan KIMS, kitas atau kitab. Terus dikenakan biaya administrasi bulanan. Bisa? Kertas buat? Dibalik saja. Di belakangnya. Kan semua jawaban ada di sini.
Sudah, habis tuh. Ya, kamu ke manajer untuk minta tanda tangan manajer. Itunya dibawa semua, ATM sama buku tabungannya, terus minta tanda tangan manajer. Ya. Nanti habis dari manajer kamu enggak customer service yang ke sana, ke manajer. Customer service yang ke sana. Sudah. Kita beri tepuk pucuk kelompok 1. Tepuk pucuk. Tidak dulu di TOP. Pucuk. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Ya, aduh. Sini kan? Sabar kita ini pergi. Ini bagaimana ini? Bisa saya bantu? Ya, tidak. Bagaimana? Iyo apa ya? Iya terus bikin apa tuh? Nah, guru. Bagaimana kan?
ya. Iya Pak. Mana saya punya rekening ya? Oke, baik. Ini lagi. Terus Ayo, silakan buka pintunya. Silakan Ibu isi, kemudian Ibu kasih ke saya, kemudian akan saya proses. Pura-pura saja, Dek. Pura-pura saja. Waktu-waktu pura-pura saja. Ya, oke, baik. Oke, semuanya sudah diisi. Baik, bisa saya lihat buku tabungannya, Bu? Oke. Oke. Oke, mau tunggu sebentar ya, Bu. Saya proses dulu. Yang lainnya perhatikan, silakan disiapkan untuk PPT-nya. Langsung presentasi kelompok 1. Sudah siap PPT-nya? Oke. Sudah? Baik, Ibu, ini buku tabungannya. Kemudian ini uangnya. Baik, terima kasih ya, Bu. Selamat datang kembali. Oke, kita beri tepuk gocap dulu untuk kelompok yang terakhir. Tepuk gocap. GOODJOP, gocap, 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 gocap. Oke, thank you. Silakan kembali. Selanjutnya mempresentasikan hasil dari kegiatan peran tadi. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok berapa yang sudah siap? 3. Ayo.
Ayo kelompok 3 sudah? Siap? Kelompok 3 siap? Sabar Ibu. Duluan nih. Presentasi. Oh. Cepat. Sudah. Ayo kelompok 2 yuk. Ayo. Ayo maju sini, silakan dipasang di sini untuk mempresentasikan. Atau sudah di share saja di grup ya, di share saja di grup. Mari. Sudah di share di grup. Oke. Saya buka ya. Untuk kelompok siapa? Penarikan pembuatan rekening? Siap? Oke, yuk pembuatan rekening. Silakan presentasi. Silakan maju Kak. Ini sudah saya buka. Sudah ada di grup toh? Mari. Ya, kelompok 1 presentasi. Dipersilakan maju semua. Selanjutnya kelompok 2 siap? Ya, silakan dikirim di grup lagi, saya bukakan dari sini. Ya, silakan dibaca Kak. Oh ya, silakan. Ayo Kak. Ayo boleh bawa HP boleh. Siapa yang membaca silakan. Harus ada keaktifan kelas. Ayo, hadap. Yang baca siapa? Mana? Hadapnya sana, Kak. Sebagian hadapnya sana. Yang bagian baca boleh balik kanan. Jangan ditutupi. Oke. Ya, ada HP kan dibaca di HP boleh. Dur, Kak. Oke. Yuk. Pembuatan rekening. Dia baca. Kamu dari sini saja, baca dari sini. Mari biar Usna saja, Kak. Biar Usna saja. Ayo, Kak. Ayo silakan diperhatikan ya. Pembukaan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya di sini ingin mempresentasikan pembukaan rekening bank, yaitu rekening berarti suatu rekening dalam rupiah atau mata uang asing yang dibuka dan usahakan oleh bank. Setiap nasabah yang ingin membuka rekening akan diberikan formulir pembukaan rekening. Formulir pembukaan rekening itu sendiri adalah formulir yang diisi dan ditandatangani nasabah untuk tujuan pembukaan rekening. Pada umumnya, persyaratan pembukaan rekening adalah sebagai berikut: KTP atau SIM, kartu pelajar, bukti identitas lain, membawa setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan bank, membayar biaya yang telah ditentukan oleh pihak bank, tanda tangan sesuai kartu identitas. Nggak kelihatan. Formulir pembukaan rekening itu sendiri adalah formulir yang diisi dan ditandatangani nasabah untuk tujuan pembukaan rekening. Pada umumnya persyaratan pembukaan rekening adalah sebagai berikut: KTP, SIM, kartu pelajar, identitas lain, membawa uang setoran
biaya lain seperti biaya cerai. Beberapa bank bisa membuat kartu ATM di hari itu juga. Ganti dengan PIN yang mudah Anda ingat tetapi sulit ditebak orang lain. Setelah semua selesai, Anda kini sudah memiliki rekening bank baru yang siap Anda gunakan untuk berbagai keperluan Anda. Customer Service melanjutkan formulir yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada pejabat bank yang berwenang untuk meminta persetujuan pembuka rekening dan mengapprove data yang telah diinput oleh Customer Service sebagai tanda persetujuan Customer Service mendatangani semua lembar setoran pada kolom yang tersedia, kemudian mengembalikan lembar pertama dan kedua tanda setoran kepada teller. Teller menyerahkan A. lembaran pertama tanda setoran, B. buku tabungan. Bagi kelompok lain, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan ya untuk kelompok 1? Silakan, tunjuk tangan. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang syarat-syarat pembukaan rekening. Dari kelompok 2 ingin bertanya tentang syarat-syarat pembukaan rekening. Yang ditanyakan syarat-syarat pembukaan rekening. Siapa saja? 1. Oke, saya akan menjawab dari kelompok 2. Syarat-syaratnya adalah KTP, SIM, kartu pelajar, bukti identitas lainnya, membawa uang setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan bank, membayar biaya yang telah ditentukan oleh pihak bank, 4. Tanda tangan sesuai kartu identitas. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, ada yang ditanyakan lagi tidak? Pas? Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita tepuk masyarakat untuk kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 2 tentang apa ya? Penarikan atau tabungan? Tabungan. Oke, kelompok tabungan ya. Ini sudah ada di grup, saya tinggal bukakan saja. Oke, silakan. Kelompok tabungan. Siapa yang jadi moderator? Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Siapa yang berpertanyaan? Ayo. Pegang yang begini. Saya pegang sudah ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ara. Kepada Ara saya persilahkan. Yang pertama, dijelaskan pengertian tabungan terlebih dahulu. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biliet giro. Lalu tujuan masyarakat menabung uang di bank adalah tempat yang aman untuk menyimpan uang. Lalu yang kedua, melakukan penarikan dengan mudah lewat ATM. Dan yang terakhir, untuk penghematan agar penghasilan tidak digunakan untuk berbelanja.
Setoran tabungan itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Bisa dilakukan secara tunai dan non-tunai. Keuntungan tabungan bagi bank. Yang pertama, sumber pemupukan dana. Yang kedua, fluktuasi penarikan relatif stabil. Yang ketiga, jumlahnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, jumlah penabung juga cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Yang terakhir, mengingat penabungnya adalah menengah ke bawah. Ya, selanjutnya. Pembukaan dan setoran. Yang pertama, pembukaan tabungan. Yang kedua, setoran tunai. Yang ketiga, setoran non-tunai. Pendahuluan, setoran clearing, dan transfer masuk. Setoran tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah secara tunai dengan menyetorkan uang tunai kepada bank. Sekian, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak untuk Ya. Yang tanyakan itu sebutkan macam-macam pembukaan dan setoran. Ada 3, itu pun ada 3. Ya. Yang pertama pembukaan tabungan, yang kedua setoran tunai, dan yang ketiga setoran non tunai. Itu saja. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang terakhir kelompok 3, mari. Silakan untuk kelompok 3. Sudah dikirim di sini? Sudah dikirim di grup ya? Penarikan ya? Ya, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi teknik sih? Monggo, silakan. Siapa yang dari sini moderator? Siapa yang itu? Sukma. Sukma kamu. Kau yang kasih alir-alir. Itu di laptop. Baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Arifan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pengambilan uang di bank. Yang pertama, pergi ke bank. Kedua, mengambil KTP atau formulir untuk pengambilan uang. Ketiga, mengenai slip. Yang ketiga, apa ini? Mengisi slip. Mengisi slip. Mengisi slip atau formulir. Yang keempat. Yang keempat, serahkan kepada teller. Yang kelima, tunggu sebentar untuk dipanggil. Keenam, setelah dipanggil jangan lupa uang diambil beserta buku tabungan. Ketujuh, setelah selesai keluar dari bank. Lanjut, halaman 2. Yang selanjutnya, nasabah tidak hanya melakukan setoran kepada rekening tabungannya, namun kadangkala melakukan penarikan atas dana yang disimpannya. Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Ada berbagai kebijakan yang dimiliki oleh bank kepada nasabah untuk melakukan penarikan. Kebijakan yang diberikan bank kepada nasabah mulai dari jumlah penarikan hingga frekuensi penarikan dalam sehari. Penarikan tunai ialah penarikan yang langsung datang ke bank dengan menyerahkan slip penarikan dan menandatanganinya serta menyerahkan buku tabungan. Penarikan tunai. Penarikan yang dilakukan oleh nasabah secara tunai dengan menggunakan slip penarikan yang disiapkan oleh bank dan menunjukkan buku tabungan kepada teller. Penarikan tunai lainnya dapat menggunakan kartu ATM sebagai sarana penarikan non-teller. Ilustrasi.
tanggal 21 Mei 2016, Santi menarik tunai tabungannya di Bank Nusantara Semarang sebesar Rp1.500.000. Jurnal yang dibuat oleh Bank Nusantara Semarang tanggal 21 bulan 5, keterangan tabungan Santi, kas, ref, nil, debit 1.500.000, kredit 1.500.000. Penarikan non tunai. Penarikan yang dilakukan selain dengan buku tabungan dan ATM dapat dengan pemindah bukuan dan transfer. Pemindah bukuan penarikan yang dilakukan secara tidak tunai namun dengan mendebit rekening tabungannya kemudian dipindah bukukan ke rekening lain dalam satu bank yang sama baik cabang sama tahu cabang yang berbeda atau dengan jenis rekening yang sama atau yang berbeda. Dana transfer. Transfer adalah jasa yang diberikan oleh bank berupa pemindahan dana antar rekening uang tunai ke rekening maupun ke seseorang yang diterima secara tunai. Fasilitas transfer dapat dilakukan antar cabang bank itu sendiri maupun antar bank melalui fasilitas clearing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain? Ya, ada yang ditanyakan ya dari kelompok terakhir nomor 3. Ada yang mau ditanyakan ya? Ya. Itu penarikan yang dilakukan oleh nasabah secara tunai dengan menggunakan slip penarikan yang disiapkan oleh bank dan menunjukkan buku tabungan kepada teller. Penarikan tunai lainnya dapat menggunakan kartu ATM sebagai sarana penarikan non-teller. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir kita sama-sama tepuk kucop. Tepuk kucop. Tidak terlalu DJ-OP. Kucop. 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 Oke, terima kasih. Setelah kalian presentasi hari ini, mari kita sama-sama menarik kesimpulan apa yang sudah kalian presentasikan. Yang pertama, kalian membuat apa tadi? Kelompok 1. Ya, dari kesimpulan bahwa hari ini tadi memberikan praktek tentang pembuatan buku tabungan. Dari pembuatan buku tabungan, apakah kalian sudah mengerti tata cara membuat buku tabungan kelompok yang lain? Ya, jadi untuk buku tabungan yang pertama triknya mana tadi yang pertama Kak? Membawa kartu identitas. Formulir, betul. Habis itu untuk customer service harus tanda tangan dari manajer. Oke, selanjutnya ada yang dibilang penarikan. Tata cara penarikan bagaimana? Pergi ke bank. Ya. Mengambil slip atau formulir untuk pengambilan. Ya. Mengisi slip atau formulir. Ya, oke. Selanjutnya yang terakhir untuk nabung. Bagaimana tata cara menabung tadi? Tabungan. Ya, membawa KTP, uang tunai dan setoran awal. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya masukkan dalam Google Form yang sudah saya bagikan di link ya. Di link Google Form, silakan diisi. Silakan diisi di link yang sudah saya bagikan. Silakan diambil HP-nya dan silakan dibuka Chromebook-nya untuk mengisinya. Ini masih ada HP di sini. Ayo silakan diisi Google Form yang sudah saya bagikan itu silakan diisi.
saya start mulai. Silakan bergabung, silakan untuk menjawab. Go. Yuk, isi. Sini kelihatan siapa yang masuk isi. Baru satu orang masuk. Kanan itu. Pertanyaan selanjutnya. Angga. Nomor 1 Angga. Oke, lanjutkan nomor 2. Sudah? Oke, Rabiasa, lanjut. Aduh. Siapa ini? Nomor 1. Kita lihat. Ada lagi. Nomor 2 ini. Dan yang ketiga Fahria. Oke. Saya yakin semuanya sudah mengerti tentang sistem dan alat pembayaran karena semua sudah mengisinya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan merefleksi, ya, refleksi untuk pertanyaan di papan tulis ini. Silakan dilihat. Ya, ada nih. Ya, sesuai di papan tulis itu silakan diisi. Yuk, ambil sudah langsung isi. Yuk, disesuaikan, habis itu ditempelkan ya. Itu pertanyaannya. Yuk, silakan ya dibaca. Apakah Anda menyukai pembelajaran hari ini? Apakah yang sudah Anda dapatkan? Saya zoom ya biar kelihatan. Sudah besar nggak? Ayo. Nih yuk. Silakan di sini langsung tempel. Ayo silakan di sini langsung tempel. Ini sudah ditempel. Ayo di sini ditempel. Pena kesampaian mah, woi. Silakan ditempel sesuai dengan norma yang ada di sini. Apakah Anda menyukai pelajaran hari ini? Apakah yang Anda dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Kesulitan apa yang ditemukan selama proses pembelajaran? Dan yang terakhir,
Ayo silakan. Disesuaikan warnanya ya. Disesuaikan warnanya. Oke. Ada orange lagi, paling ujung orange. Paling ujung orange. Paling ujung orange. Orange paling ujung. Disesuaikan warnanya, tolong disesuaikan warnanya. Disesuaikan warnanya. Ayo dibantu disesuaikan warnanya. Ayo dibantu disesuaikan warnanya yuk. Oke. Thank Oke, thank you. Sudah semua ya. Sudah banyak yang mengisi. Terima kasih banyak sekali isiannya. Saya lebih memahami soal warna. Ya, baik Ibu. Saya semangat suka. Kawan-kawan banyak pengalaman. Oke. Banyak yang sudah kalian isi ya. Jadi kesimpulan hari ini silakan diperhatikan kembali. Oke, silakan duduk. Diperhatikan kembali kesimpulan hari ini apa yang didapat? Kesimpulan hari ini Pengalaman baru pengalaman baru tentang mekanisme Jepang. Oke, karena kalian sudah mempelajari mekanisme Jepang, untuk minggu depan pelajaran apa yang akan kalian pelajari? Untuk bank kalian sudah bisa. Untuk bank kalian sudah bisa. Minggu depan kita belajar tentang OJK. Apa itu OJK? Kita tunggu minggu depan. Ya, kita bahas OJK minggu depan. Ada tugas tambahan. Ada tugas tambahan dari Ibu. Ini PR kalian di rumah dikerjakan. Besok hari lusa dikumpulkan. Ya, lusa dikumpulkan. Kumpulkan di kantor. Bisa? Bisa. Silakan berarti. Ini dikerjakan di rumah ya. Oke. Saya dibagikan ini Kak. Bagikan. Oke. Dikerjakan besok dikumpulkan di Ibu ya. Ini mejanya Ibu. Untuk terakhir kita sudah ambil uang ya. Uang. Oh ya, uang sudah tinggal ATM. Oke. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Ya, berdoa. Tapi sebelum berdoa, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Rapikan tempat duduk kembali. Rapikan seperti semula. Dan jangan lupa dikembalikan dulu HP-nya. Jangan taruh di sini Kak, semua HP-nya dikembalikan di sini. Untuk laptopnya taruh di depan.
Ayo silakan. Silakan dikumpulkan buku tabungannya tadi. Buku tabungannya tadi dikumpulkan. Ya. Ada lagi? Oke. Clear ya. Ini hasil dari kerja kalian. Oke, sudah dikumpulkan. Silakan duduk seperti semula. Duduk seperti semula. Dipastikan tempatnya. Dipastikan tempatnya. Ayo dipastikan tempatnya. Untuk ketua kelas silakan maju. Kita berdoa sama. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Para ibu guru, beri salam.